Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Nah, pada podcast kali ini, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inayatul Muntakiyah. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar dari kelas A2. Nah, kali ini di podcast ini saya akan sebagai host yang memandu podcast kita pada kali ini. Nah, tentu saja kita tidak sendirian. Kita akan bersama dua narasumber keren kita, ada Kak Salsa dan Kak Farid. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Dari yang pertama Kak Salsa, silahkan Kak Oke, perkenalan. baik. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kurota Aini, bisa dipanggil Bella. Jadi saya merupakan mahasiswa kelas C2 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Malang. Oke, kalau asalnya Kak Salsa dari mana nih Kak? Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung, Oh, dari Kak. Iya. Tulungagung. Oke, kalau kita ke narasumber yang kedua, silahkan Kak Farid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Nuansa Norabadi, biasa dipanggil Farid. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar kelas C2. Oke, kalau asalnya Kak Farid dari mana nih Kak? Sama, kita satu asal yaitu Kabupaten Tulungagung. Wah, dari Iya. Tulungagung nih teman-teman, Kak Farid sama Kak Salsa. Oke Kak, sebelum kita mulai nih, kita kan ini mau bahas tentang pendidikan. Nah, barangkali Kak Salsa sama Kak Farid pernah ada pengalaman nih di dunia pendidikan. Boleh diceritakan dulu Kak, silahkan. Oke, baik. Kalau masalah di bidang pendidikan, jadi dulu waktu S1 saya itu saya pernah melakukan kampus mengajar, Kak. Oke. Lalu di tahun 2023 sampai 2024, saya pernah berkecimpung di dunia pendidikan yaitu melaksanakan PPG Prajabatan di Universitas Negeri Malang juga. Oke, wah udah banyak pengalaman nih guys, Kak Salsa. Oke, kalau Kak Farid gimana nih Kak? Saya sendiri dulu pada waktu S1 dulu juga mengikuti program kampus mengajar, dan setelah lulus S1 saya beberapa bulan magang di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Wah, keren banget nih teman-teman, dua narasumber kita. Oke, baik. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen nih, Kak, yang biasanya kita kenal dengan SIM gitu di sekolah. Nah, tapi pada podcast ini kita tidak hanya membahas tentang apa itu SIM, kita tidak hanya membahas tentang teori-teori saja, tapi kita lebih membahas tentang permasalahan-permasalahan aktual yang sering terjadi di sekolah, seperti itu, Kak. Nah, kita ambil beberapa masalah, misalnya kita lihat di sekolah sekarang banyak data-data seperti presensi, kemudian nilai evaluasi, tapi data-data tersebut itu ternyata di sekolah banyak tidak digunakan seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dalam podcast kali ini, seperti Oke. itu. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang materinya, tentang permasalahannya, mungkin kita bisa menyamakan pemahaman kita dulu ya Kak, apa sih tentang SIM ini? Nah, mungkin dari Kak Salsa dulu, bisa dijelaskan apa sih SIM itu? Gitu. Oke, baik. Jadi, kalau dijelaskan secara sederhana, sistem informasi manajemen atau biasa yang disebut dengan SIM ini yaitu cara sekolah mengelola data supaya berubah menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai. Jadi, data itu berupa bahan mentah, misalnya ada presensi, ada nilai, hasil asesmen, ada jadwal, inventaris, dan laporan keuangan. Kalau hanya dikumpulkan saja, ya tetap jadi tumpukan angka dan catatan saja, Kak. Tapi kalau diolah, kita dapat informasi yang lebih bermakna. Misalnya, rekap presensi per bulan, daftar siswa yang perlu pendampingan, atau ringkasan ketuntasan belajar per kompetensi gitu. Oke, berarti kalau menurut Kak Salsa, SIM itu jadi sekolah tuh punya data dan datanya itu harus siap pakai gitu ya. Apakah Iya, Kak benar Farid sekali. ini sependapat dengan Kak Salsa? Secara garis besar saya sependapat dengan yang sudah dijelaskan Mbak Salsa tadi, tapi ada satu yang perlu digarisbawahi. Nah, SIM itu bukan aplikasi ya. Aplikasi itu memang tampak di permukaan. Misalnya ada Podik, Erapor, LMS, prestasi digital, dan sistem keuangan. Tapi supaya sistem informasi manajemen benar-benar jalan, sekolah juga butuh aturan kerja. Siapa yang input, kapan update, siapa yang cek kebenaran data, dan data itu dipakai untuk keputusan apa. Oke.
tadi Kak Farid sempat bilang kalau SIM itu bukan hanya tentang aplikasi gitu ya Kak. Nah, tapi Kak, yang di pandangan banyak-banyak guru di lapangan itu mengatakan SIM itu ya urusannya sama teknologi, sama komputer gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita buat eh, adakah analogi yang lebih mudah gitu biar kita itu memahami kalau sebenarnya bukan tentang komputer aja gitu SIM itu gitu. Ada satu analogi yang mungkin ini dapat dipahami banyak orang ya. Kita analogikan sekolahan itu seperti sebuah kendaraan, misalnya mobil ya. Ya. Kalau kendaraannya tidak punya indikator, misalnya indikator bensin, suhu, indikator tekanan oli, nah kendaraan itu tetap bisa jalan, tapi sering telat sadar apakah ada masalah pada kendaraan tersebut. Sistem informasi manajemen itu seperti panel indikator sekolah. Dia membantu sekolah cepat membaca tanda-tanda mana yang aman, mana yang perlu perhatian, dan kapan harus bertindak. Oke, jadi seperti itu ya analogi mudahnya. Nah, sekarang kita udah sama gitu ya Kak pemahamannya tentang SIM itu apa. Nah, selanjutnya jadi kita bisa membahas tentang permasalahan-permasalahan SIM di sekolah seperti apa, seperti itu ya teman-teman di segmen berikutnya. Oke, kita masuk pada permasalahan yang pertama nih Kak. Kalau kita lihat di sekolah itu pasti punya banyak data. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi ya, ada data nilai, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata data-data itu tidak digunakan gitu Kak. Nah, kalau kita tanya ke guru, kira-kira kelas mana nih Bu yang butuh pendampingan, siswa mana yang butuh pendampingan gitu. Nah, mereka itu tidak menjawab sesuai data gitu, Kak, tapi mereka menjawabnya sesuai dengan pengalaman atau perkiraan mereka ketika di kelas gitu. Nah, kira-kira dari sisi manajemen kenapa sih, Kak, permasalahan itu bisa terjadi? Silakan, Kak Salsa. Oke, jadi biasanya karena SIM sendiri itu diperlakukan seperti lemari arsip digital, Kak. Jadi kita rajin mengisi, tapi tidak membiasakan diri mengolahnya menjadi informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Padahal dalam konsep SIM sendiri, yang dicari itu bukan sekedar data terkumpul saja, Kak, melainkan data yang diolah dan disajikan sehingga membantu sebuah sekolah mengendalikan proses dan menentukan langkah gitu. Oh, berarti di sini yang jadi problemnya itu bukan karena kekurangan aplikasi atau apa gitu ya, Kak, tapi karena datanya itu memang berhenti di tahap input saja, seperti itu ya, Kak ya? Betul. Kadang datanya memang sudah ada tapi belum siap dipakai. Angkanya bisa tidak konsisten, Kak. Ada yang belum diisi atau masuknya terlambat sehingga sulit dibaca dan dibandingkan. Akhirnya orang-orang tuh jadi ragu dan memilih kembali ke cara yang lama. Jadi yang dimaksud dengan cara lama sendiri itu adalah bagaimana pengambilan keputusan yang lebih banyak bergantung pada kebiasaan dan pengalaman secara pribadi, bukan pada data yang sudah tersedia di sekolah tersebut. Misalnya nih Kak, ada guru atau kepala sekolah menyimpulkan bahwa satu kelas itu memang biasanya disebut lemah hanya berdasarkan kesan selama mengajar saja tanpa melihat rekap nilai per kompetensi, atau sekolah baru menyadari ada penurunan prestasi setelah pembagian rapor, bukan sejak pola penurunan itu terlihat dari beberapa hasil asesmen sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau menurut Kak Farid nih, kira-kira di lapangan, di sekolah, yang menjadi bentuk data yang tidak jadi informasi itu maksudnya tuh seperti apa sih, Kak? Bisa dikasih contoh konkretnya nggak? Nah, ada contoh yang sederhana. Misalnya presensi. Datanya masuk setiap hari tapi sering berhenti sebagai hadir dan tidak hadir. Ini tidak pernah dibahas, padahal dari presensi saja sekolah bisa membaca pola. Seperti siapa yang sering terlambat, kelas mana yang mulai sering kosong di jam tertentu, atau ada hari-hari yang memang rawan absensi. Contoh lain, nilai. Nilai sudah diinput tetapi jarang dianalisis. Akhirnya, sekolah tidak tahu apakah penurunan terjadi di kompetensi tertentu atau hanya kasus beberapa siswa saja. Sehingga tindak lanjut pembelajaran jadi kurang tepat sasaran.
Oke, jadi masalahnya sebenarnya jelas ya Kak, di mana nilai evaluasi itu tidak digunakan, kemudian nilai presensi tidak dianalisis, kemudian jurnal mengajar yang jarang diisi, malah diisi belakangan gitu ya Kak. Nah, kalau udah jelas nih permasalahannya itu, nah kira-kira solusinya gimana sih supaya data itu benar-benar bisa dipakai gitu sama sekolah gitu Kak? Oke, kalau kita pakai dari cara pandang Laudon, SIM itu bukan sekedar tempat input saja, Kak, tapi rangkaian proses data dikumpulkan, diproses, kemudian disimpan, lalu didistribusikan sebagai informasi untuk keputusan dan kontrol. Jadi, solusinya dimulai dari memastikan data yang dikumpulkan memang siap diproses, bukan sekedar yang penting terisi saja Oke, gitu. betul. Nah, saya setuju dengan pendapat Mbak Salsa tadi. Dari lapangan, yang paling terasa adalah ritme kerja. Kalau sekolah tidak punya kebiasaan membaca data secara berkala, ya datanya berhenti di input. Jadi langkah pertama yang realistis, bikin rutinitas kecil, misalnya tiap minggu ada 10 menit khusus melihat rekap presensi dan ringkasan asesmen. Tidak perlu rapat yang panjang-panjang gitulah. Oke, benar-benar. Berarti solusinya itu bukan menambah aplikasi lagi ya, Kak, tapi lebih ke kebiasaan untuk membaca apa ya, istilahnya membaca data gitu ya, Kak. Betul. Nah, kalau lebih konkretnya lagi nih, Kak, apa sih yang harus dilakukan dari presensi itu gitu? Gimana? Maksudnya kan kita harus kebiasaan nih. Nah, kebiasaan seperti apa sih yang kita lakukan terhadap presensi itu gitu? Oke, jadi presensi itu harus dinaikkan statusnya dari laporan menjadi indikator pengendalian. Secara sederhana nih Kak, jadi ada tetapkan ambang batas nih, misalnya absen lebih dari 10 kali dalam satu minggu atau terlambat lebih dari 10 kali. Jadi setelah itu, informasi presensi ini didistribusikan ke wali kelas atau tim kesiswaan sebagai bahan tindakan. Jadi bukan bahan arsip gitu. Dan di kelas, tindak lanjutnya bisa jelas. Misalnya, wali kelas menghubungi orang tua atau konselor memanggil siswa. Atau lagi guru menyusun penyesuaian pembelajaran. Kalau ada tindak lanjut seperti itu, guru jadi merasa, oh data presensi ini ada gunanya. Sehingga guru itu akan lebih disiplin mengisinya. Oke, jadi gitu ya tentang permasalahan presensi. Nah, kalau masalah yang kedua tentang nilai dan asesmen tuh Kak, kan biasanya tuh guru hanya menginput gitu. Nah, supaya tidak hanya sebatas input data nilai itu solusinya gimana Kak? Oke, jadi di sini berdasarkan konsep dari Laudon, yaitu data nilai itu perlu diproses menjadi informasi yang lebih ringkas dan relevan, bukan sekedar tabel nilai saja, Kak. Tetapi ringkasan ini memuat kompetensi yang mana yang paling rendah, yaitu kemudian indikator mana yang paling banyak salah, dan siapa yang perlu diintervensi. Sekolah itu bisa mulai dari format sederhana, yaitu menetapkan top 3 kompetensi yang perlu penguatan pada minggu ini gitu. Saya tambahkan sisi praktiknya ya. Jangan minta guru analisis rumit. Cukup template analisis ringan. Misalnya, setelah asesmen, guru menulis 2 kalimat, kompetensi A banyak salah, dan tindak lanjut minggu depan remedial atau pengayaan. Itu sudah mengubah nilai dari sekedar angka menjadi dasar tindakan. Oke, benar-benar solusi yang solutif ya Kak ya. Nah, kalau ini hal yang cukup menarik sih Kak, menurut aku ada masalah yang sering banget terjadi mengenai jurnal pembelajaran. Jadi guru-guru itu sering melakukan jurnal ngisinya di akhir-akhir gitu Kak. Nah, kalau terkait masalah itu gimana ya Kak solusinya biar jurnal pembelajaran di kelas itu bisa mencerminkan pembelajaran gitu Kak? Oke, baik. Jadi kita pinjam dulu dari cara pikirnya Forrester ya. Ya. Nah, jadi pendekatan sistem dan umpan balik jurnal mengajar itu bagian dari loop control sendiri. Kalau jurnal itu diisi di akhir hanya untuk sebagai administrasi saja. Jadi loopnya itu bisa putus, tidak ada umpan balik yang jujur dari proses pembelajaran tersebut. Jadi Kak, solusinya itu adalah mengubah jurnal menjadi alat refleksi singkat yang diisi rutin, bukan hanya dokumen panjang saja gitu. Benar, di lapangan, jurnal mengajar sering gagal karena terlalu berat. Jadi sederhanakan formatnya, cukup 3 kolom, materi inti hari ini, yang berhasil, yang perlu diperbaiki besok. Isi 2-3 menit setelah mengajar aja udah cukup. Kalau dibuat seperti itu,
guru mungkin lebih akan tergugah untuk mengisinya sesuai kenyataan. Oke, benar-benar. Tapi yang biasanya jadi masalah itu guru itu kan banyak banget ya Kak kerjaannya ya, mulai dari administrasi, kemudian mengajar di kelas gitu. Nah, biasanya kalau eh, sering ada pertanyaan gitu. Nah, kalau misalkan guru sibuk nih, siapa yang memastikan data itu tetap rapi dan tepat waktu gitu kan? Nah, kira-kira solusinya gimana Kak dari sisi manajemennya? Oke, jadi di sini itu masuk ke bagian tata kelola, Kak. Jadi sekolah itu perlu adanya pembagian peran. Nah, jadi ada yang siapa menginput, siapa validasi, siapa yang membaca ringkasan. Jadi operator itu bisa memastikan konsistensi data pokok, wali kelas bisa memantau presensi, guru mata pelajaran fokus pada data pembelajaran. Jadi ini sesuai dengan prinsip SIM sendiri, bukan hanya teknologi saja, namun juga prosedur dan brainware gitu. Dan yang penting beri umpan balik kepada guru. Misalnya, kepala sekolah menunjukkan bahwa data jurnal dan asesmen dipakai untuk keputusan. Yang pertama ada pengaturan program remedial, pengayaan, atau supervisi akademik. Kalau guru melihat datanya dipakai, mereka bakal lebih termotivasi mengisinya tepat waktu. Oke, jadi kuncinya itu datanya itu dikumpulkan secara rapi, kemudian diolah jadi informasi yang lebih ringkas seperti itu ya Kak ya, supaya SIM itu atau sistem informasi manajemen itu bisa hidup gitu ya, bukan hanya sebagai administrasi saja seperti itu. Oke, mungkin dari permasalahan yang pertama sudah cukup terjawab ya teman-teman. Kita bahas permasalahan yang kedua. Nah, oke, jadi untuk masalah yang kedua nih Kak tentang masih seputar tentang sistem informasi manajemen, di mana di sekolah itu ternyata banyak guru yang memiliki mindset bahwa sistem informasi manajemen itu malah membuat tambahan beban gitu Kak. Nah, jadi karena masalahnya itu biasanya karena inputnya berulang, kemudian formatnya itu yang diminta beda-beda gitu. Jadi membuat guru itu merasa itu menjadi beban gitu ya bagi mereka gitu. Nah, dari sisi manajemen nih menurut Kak Salsa, kenapa sih sistem informasi manajemen itu bisa terasa seperti beban gitu Kak? Oke, jadi karena SIM itu sering diterapkan tanpa menyesuaikan alur kerja di sekolah, Kak. Akibatnya, pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual tidak benar-benar berkurang, hanya berpindah ke aplikasi. Bahkan bisa bertambah karena data yang sama harus diisi di beberapa sistem. Padahal nih, Kak, menurut Laudon, SIM itu harusnya mengolah data menjadi sebuah informasi yang membantu sekolah dapat mengambil keputusan dan mengendalikan sebuah kegiatan. Jadi kalau yang terjadi hanya menambah kegiatan input tanpa ada informasi yang benar-benar dipakai itu, menurut saya wajar aja sih jika guru merasa SIM itu merupakan beban administrasi gitu. Oke, benar-benar sih masuk akal sih Kak. Nah, kalau menurut Kak Farid nih, di lapangan sendiri itu kira-kira yang biasanya muncul sebagai beban itu di bagian mana sih Kak? Mungkin ini yang bakal terasa menjadi beban ya, yaitu duplikasi. Data yang mirip diminta berkali-kali, di aplikasi A diisi, lalu di aplikasi B diminta lagi. Selain itu kadang format laporan tidak seragam, jadi guru itu harus menyesuaikan ulang. Akhirnya guru mengisi sekedar memenuhi administrasi, bukan karena data itu dianggap penting. Oke, lalu kalau gitu gimana sih caranya supaya SIM itu tidak menjadi masalah gitu Kak? Maksudnya tidak menjadi beban gitu bagi guru. Nah, kita tuh harus mulai dari mana gitu? Oke. Jadi di sini itu bisa mulai dari menyepakati data minimal yang benar-benar penting dan menentukan sumber utama untuk tiap jenis datanya, Kak. Jadi prinsipnya itu sederhana. Jangan minta hal yang sama bisa diinput oleh banyak orang di banyak tempat. Oke. Sekolah itu perlu SOP. Siapa yang mengisi apa, kapan, dan untuk tujuannya itu apa. Jadi ini membuat proses pengumpulan data itu lebih tertib dan tidak menumpuk di akhir gitu. Dan dari sisi praktik ya, sekolah itu bisa membuat pembagian kerja yang realistis. Misalnya, guru fokus pada data pembelajaran yang memang hanya guru yang tahu, sedangkan
Data yang sifatnya administratif bisa dibantu operator atau tim administrasi. Kalau pembagian ini jelas, guru tidak merasa semuanya dibebankan ke mereka. Oke, jadi solusinya itu harus menata prosesnya, kemudian membagi peran gitu ya Kak, supaya Ya. tidak berulang tuh data yang dimasukkan, data yang sama gitu. Jadi tidak apa ya, tidak menumpuk di akhir gitu supaya tidak menjadi beban Iya, kayak gitu. Iya, Jadi betul. begitu solusinya supaya sistem informasi manajemen itu tidak menjadi beban gitu bagi guru. Oke, mungkin kita bisa membahas masalah yang ketiga ya Kak ya. Nah, kalau masalah yang ketiga ini Kak, ini biasanya bukan hanya di jenjang SD aja sih, semua jenjang pendidikan di mana sekolah itu punya banyak sistem. Jadi ada aplikasi kayak ada sistem Dapodi, kemudian e-rapor, LMS dan lain sebagainya gitu ya Kak. Nah, tapi yang jadi masalah antara sistem satu dengan sistem yang lain itu mereka itu tidak sejalan gitu Kak. Maksudnya mereka tuh berjalan sendiri-sendiri gitu. Nah, akibatnya datanya itu terpisah-pisah. Nah, kira-kira menurut Kak Farid nih, kira-kira dampak dari permasalahan itu tuh apa sih di lapangan, Kak? Nah, untuk dampaknya itu sepahaman saya, sekolah itu jadi sulit melihat kondisi siswa secara menyeluruh. Contohnya, ada siswa yang mulai sering absen, tugasnya makin jarang dikumpulkan, dan nilainya turun. Sebenarnya ini satu rangkaian, tapi karena datanya tersimpan di tempat yang berbeda-beda, tanda itu tidak cepat terbaca. Akibatnya, sekolah baru bertindak ketika masalahnya sudah terlanjur terlihat besar, bukan sejak awal saat gejalanya mulai muncul. Oke, benar. Nah, kalau menurut Kak Salsa nih dari sisi manajemen, kalau sistemnya itu tidak terhubung, kira-kira risikonya gimana, Kak? Oke, jadi resikonya itu ada dua Kak. Yang pertama, keputusan sekolah jadi tidak utuh karena hanya melihat sebagian data saja. Nih, misalnya hanya nilai tanpa melihat presensi atau catatan belajar. Yang kedua, kerja itu jadi tidak efisien karena data yang sama harus diisi berulang di beberapa sistem. Lalu padahal dalam konsep SIM sendiri itu, informasi itu harusnya bisa dibagikan dan dipakai bersama oleh bagian kesiswaan, kurikulum, wali kelas, dan pimpinan sekolah untuk memantau sebuah kondisi serta menentukan langkah. Jadi kalau sistemnya terpisah-pisah itu, informasinya tidak bisa mengalir dengan baik Kak, sehingga sulit dipakai untuk mencapai sebuah keputusan Oke, gitu. benar-benar. Jadi kalau gitu permasalahannya supaya sistem-sistem itu tidak terpisah-pisah gitu ya Kak. Gimana kira-kira solusinya Kak? Oke, jadi solusi pertamanya ini ya Kak, bukan langsung membeli sistem yang baru, tapi menyepakati cara menghubungkan informasi yang sudah ada. Sekolah itu bisa mulai dari membuat satu ringkasan terpadu Kak. Misalnya nih, di setiap minggu ada laporan singkat yang menggabungkan presensi, hasil asesmen, dan catatan dari wali kelas itu sendiri. Jadi tidak perlu rumit nih, yang penting datanya itu bisa bertemu dalam satu tampilan sehingga mudah dibaca bersama gitu. Jadi ini itu sesuai dengan prinsip SIM sendiri, yaitu data dikumpulkan, lalu diolah dan didistribusikan sebagai informasi untuk pengambilan sebuah keputusan gitu Kak. Dari sisi praktik, hal ini bisa dilakukan tanpa perubahan besar. Misalnya, wah, kelas membuat daftar siswa yang presensinya menurun, lalu mencocokkannya dengan nilai dan catatan tugas. Kalau ada kecenderungan yang sama, langsung dibahas dalam rapat kecil atau koordinasi dengan guru mata pelajaran. Jadi meskipun sistemnya berbeda, informasi tetap dipertemukan di tingkat keputusan. Oke, berarti kalau begitu integrasi itu tidak hanya harus dari sisi teknis saja gitu ya Kak, tapi bisa dimulai dengan cara membaca dan menggabungkan data-data itu tadi gitu ya Kak ya. Iya betul, jadi integrasi teknis tentu ideal Kak, tetapi yang lebih penting adalah integrasi dalam proses pengambilan sebuah keputusan itu sendiri. Artinya sebelum menentukan sebuah langkah, sekolah ini dapat memastikan sudah melihat beberapa jenis data yang relevan, bukan hanya pada satu sumber saja gitu.
Dan satu hal lagi, perlu aturan akses yang jelas. Siapa yang boleh melihat data apa dan untuk tujuan apa. Dengan begitu, informasi bisa dipakai bersama-sama tanpa mengabaikan keamanan dan privacy. Oke, jadi sebenarnya solusinya jelas ya. Jadi guru itu bisa melakukan menyatukan informasi, kemudian membuat ringkasan yang mudah dibaca seperti itu ya. Dengan begitu, sistem yang banyak itu tadi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri gitu. Jadi antara data satu dengan data lainnya itu bisa saling terintegrasi seperti itu ya Kak ya. Iya. Betul sekali. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita terkait masalah yang ketiga. Selanjutnya untuk masalah yang keempat, Kak. Nah, kalau masalah yang keempat nih Kak, ini ada kaitannya tentang teknologi. Nah, sistem itu kan sudah ada nih di sekolah. Nah, tapi pemakaiannya itu ternyata tidak konsisten gitu. Jadi guru itu biasanya menggebu-gebu buat mengisi sistem tadi itu hanya di awal saja. Tapi kalau udah lama-lama itu akhirnya guru tidak mengisi gitu Kak. Jadi cuma semangat di awal gitu. Nah, dari sisi manajemennya kalau menurut Kak Salsa, kira-kira akar masalah dari hal itu tuh apa sih Kak? Oke, jadi biasanya karena SIM itu dipahami sebagai proyek teknis, Kak, bukan perubahan cara kerja. Padahal SIM itu menuntut kepemimpinan, yaitu dengan memastikan data dipakai dalam rapat, supervisi, dan sebagai perencanaan. Jadi kalau pimpinan sekolah tidak menjadikan data sebagai dasar keputusan, itu maka SIM akan turun statusnya menjadi sekedar urusan administrasi saja gitu. Oke, nah kalau menurut Kak Farid nih, dari lapangan, bentuk dari kembali ke cara lama itu maksudnya seperti apa sih, Kak? Yang paling sering itu data tetap diinput karena kewajiban, tetapi tidak pernah dibahas. Lalu jurnal mengajar atau laporan pembelajaran diisi sekaligus menjelang deadline. Jadi sistemnya hidup, tapi praktik pengambilan keputusannya tetap intuitif. Intuitif. Oke, jadi kalau solusinya itu gimana ya, Kak, biar membuat apa ya, perubahan itu bertahan lama gitu. Jadi guru itu tidak hanya semangat di awal saja gitu, Kak. Oke, di sini kita masuk di cara pikir Forrester gitu ya tentang umpan balik. Jadi sekolah itu perlu memastikan ada siklus, data dicatat, dibaca, diputuskan tindak lanjut, dilaksanakan, lalu hasilnya bisa dicatat lagi. Kalau siklus itu putus, Kak, misalnya data ini dicatat tapi tidak ada tindak lanjut gitu, maka SIM itu tidak akan terasa manfaatnya. Jadi secara praktis sekolah bisa menetapkan satu forum nih rutin singkat berbasis data. Misalnya ada 15 menit per minggu untuk membahas dua indikator yang sama gitu. Dan penting juga membuat sistem itu ringan. Jangan menuntut guru menulis panjang, cukup catatan singkat yang konsisten, karena konsistensi lebih berharga daripada laporan panjang, tapi sekali-sekali. Ketika guru melihat catatannya dipakai untuk tindak lanjut nyata, motivasi akan naik dan resistensi menurun. Oke, jadi solusinya itu bisa dimulai dari pimpinannya gitu ya, Kak. Jadi Iya, pimpinannya itu harus memastikan gitu data itu dipakai dalam mengambil keputusan seperti itu, Kak. Dan iya, Betul. juga berarti sekolah itu harus membangun apa ya, siklus umpan balik gitu ya, Kak, dari permasalahan tadi itu supaya apa umpan baliknya itu secara sederhana tapi rutin gitu ya. Iya, benar Oke, sekali. teman-teman, jadi itu tadi permasalahan-permasalahan yang kita bahas dalam podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup, kalau dirangkum dari pembicaraan kita kali ini, jadi SIM itu tidak boleh berhenti jadi tempat input saja, seperti itu. Jadi SIM itu perlu membuat sekolah lebih cepat membaca situasi, lebih tepat mengambil langkah, dan lebih rapi mendokumentasikan tindak lanjut, seperti itu. Nah, kalau pendengar ingin mulai dari langkah yang paling sederhana, cukup dengan tiga hal ya Kak ya. Iya. Jadi saya menyimpulkan dari permasalahan yang kita bahas dari awal, tiga hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang SIM di sekolah. Ini yang pertama, menentukan data minimal yang penting, misalnya ada data presensi, kemudian hasil asesmen, dan juga
jurnal pembelajaran seperti itu. Lalu langkah yang kedua itu memastikan data itu diolah menjadi ringkasan yang dibaca secara rutin. Jadi tidak hanya sebagai administrasi saja tapi digunakan untuk mengambil keputusan seperti itu. Lalu langkah yang ketiga yaitu setiap ringkasan itu harus berujung tindakan. Seperti yang Kak Farid tadi sampaikan, harus ada umpan balik gitu. Jadi itu yang membuat sistem informasi manajemen itu benar-benar hidup dalam sekolah seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Salsa dan Kak Farid. Oke, Terima terima kasih. terima kasih Terima kasih juga. kembali. Ya, terima kasih juga untuk para pendengar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye, dah. Wah, terima kasih. Makasih ya.